Puji nama Tuhan, saat ini kembali lagi kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama Yesus Kuatku. Mari kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu bersyukur untuk waktu hari yang Tuhan berikan lagi untuk kami merenungkan firman-Mu, mendengar kembali suara-Mu, untuk kami berjalan di dalam kehendak-Mu Tuhan dan hidup menyenangkan Engkau. Berikan hikmat-Mu, Roh Kudus, urapi kami sehingga kami dapat mengerti firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan tentang radical love, yang artinya kasih yang radikal. Nah, kalau kita melihat pengertian dari radical love ini adalah kasih yang melampaui batas-batas manusiawi. Jadi kasih ini tidak hanya diberikan kepada mereka yang berbuat baik kepada kita, tetapi juga kepada mereka yang tidak berbuat baik. Misalnya seperti orang-orang yang mungkin telah menyakiti, atau orang-orang yang membenci kita, atau bahkan orang-orang yang memusuhi kita. Kita lihat kebenaran firman Tuhan di dalam Matius pasal 5 ayat 44. Demikian firman Tuhan. Matius pasal 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Puji nama Tuhan, ini adalah kasih yang Yesus ajarkan kepada orang-orang percaya, orang-orang yang sudah diselamatkan dan yang mengasihi Dia. Kasih inilah yang Tuhan perintahkan untuk kita orang-orang percaya lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kalau kita melihat ini merupakan perintah Tuhan, ya, perintah yang apabila dilakukan, firman Tuhan katakan kita menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga. Kalau kita melihat pembacaan firman Tuhan di dalam Matius pasal 5, masih Matius pasal 5 ayat 45 dikatakan, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang-orang yang jahat dan orang-orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang-orang yang benar dan orang-orang yang tidak benar. Jadi kalau kita lakukan ini, seperti Bapamu yang di sorga pun, Dia menerbitkan matahari untuk orang-orang benar dan juga untuk orang-orang yang tidak benar. Dan Tuhan mau kita lakukan kasih yang radikal ini, sehingga tidak kita lakukan untuk orang-orang yang baik saja kepada kita. Tetapi ayat 46 dikatakan, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Puji nama Tuhan. Inilah kelebihan kita menjadi orang-orang percaya. Kalau kita melakukan kasih yang radikal ini, ya, mengasihi lebih daripada orang-orang yang tidak mengenal Allah, kita mampu mengasihi sampai kepada orang-orang yang tidak berbuat baik kepada kita. Dikatakan kita adalah anak-anak Allah, dan dikatakan kita menjadi sempurna seperti Bapamu yang di sorga sempurna. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita ada di tengah-tengah bangsa Indonesia ini, kita tahu bahwa itu bukan suatu kebetulan. Ya, tetapi kalau kita ada di tengah-tengah bangsa Indonesia atau di tengah-tengah lingkungan di mana kita berada, berarti ada maksud dan rencana Tuhan bagi umatnya, yaitu Tuhan mau memakai kita menjadi alatnya. Tuhan mau memakai kita menjadi alatnya dengan kita memberikan mungkin kontribusi yang kecil bagi bangsa ini ataupun bagi lingkungan masyarakat di tengah-tengah kita. Dengan cara bagaimana?
Yang pertama adalah kita bisa mendoakan pemimpin bangsa kita. Ya, radical love ini diwujudkan dengan berdoa bagi pemimpin bangsa, pemerintahannya, ya bahkan termasuk mereka yang mungkin tidak kita sukai atau tidak sepaham sejalan ya dengan pemandangan kita. Ya mungkin kita menganggap pemerintahan ini tidak baik dan lain-lain sebagainya. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, Tuhan ajarkan kita untuk mendoakan, ya khususnya bagi pemimpin bangsa ini. Doakan presiden, wakil presiden, pejabat pemerintahan, aparat negara ya, supaya Tuhan memberikan mereka hikmat, keadilan, dan integritas ya untuk memimpin bangsa ini dengan baik. Dan di dalam 1 Timotius 2 ayat 1-3 pun firman Tuhan mengajarkan kita ya. 1 Timotius pasal 2 dikatakan, pertama-tama aku menasehatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Haleluya. Kita lihat di sini yang pertama mendoakan pemimpin bangsa kita. Kita juga bisa menjadi pembawa damai di tengah perbedaan ya. Jadi kasih Kristus ya, kasih yang radikal itu mengajarkan kita untuk tidak membalas kebencian dengan kebencian. Ya, tetapi kasihilah musuhmu, bahkan mengasihi orang yang menyakitimu, orang yang membencimu. Ya, dengan apa? Jangan kita menyebarkan ujaran hal-hal kebencian ya di tengah-tengah masyarakat lingkungan kita berada ya, atau juga hindari hal-hal pertengkaran yang dapat memecah belah. Ya, tetapi kita mau mengasihi. Bila ada kebencian, tetapi kita mau tunjukkan kasih kita kepada orang-orang di sekitar kita. Dan yang terakhir dikatakan menebarkan kata-kata yang membangun. Haleluya. Kita tahu di zaman era media sosial ini, ya kasih yang radikal ini dapat diwujudkan melalui perkataan. Haleluya. Jadi gunakan media sosial ya untuk menyebarkan harapan, doa dan semangat ya, bukan postingan-postingan yang mengutuk atau komentar-komentar yang menyakiti dan merendahkan orang-orang. Haleluya. Biarlah kita lakukan firman Tuhan ini, karena kasih yang radikal ini mengajarkan kita bahwa perubahan yang besar di dalam masyarakat atau bangsa ini sering dimulai dari tindakan-tindakan kecil yang dilakukan dengan kasih Kristus. Oleh sebab itu, ketika kita orang-orang percaya ya memilih untuk berdoa, mengasihi, mengampuni, bahkan berbuat baik kepada semua orang, maka itu kita menjadi garam dan terang yang membawa dampak positif bagi bangsa ini maupun masyarakat di sekitar kita. Puji nama Tuhan. Renungan kita hari ini yaitu radical love, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, yang mengajarkan kami kasih yang sesungguhnya yang berasal dari Engkau. Biarlah ada di dalam kehidupan kami anak-anak-Mu Tuhan, sebagai warga yang baik bangsa Indonesia ini, maupun di tengah-tengah masyarakat lingkungan dimanapun kami berada. Biarlah kasih ini terus terpancar di dalam kami Tuhan, dan orang-orang yang kami jumpai, bahkan juga orang-orang di sekitar kami, mereka merasakan kasih Allah itu, dan kehidupan kami dapat menjadi berkat, garam, terang, dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, sepanjang hari ini yang akan kami lalui, Roh Kudus tuntun kami, lindungi, jaga kami, sehingga hidup kami, hidup yang berkenan kepadamu, hidup yang menyenangkan Engkau, dan hidup yang membawa berkat bagi banyak orang.
Segala puji, segala hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima firman-Mu. Haleluya, amin. Bersama Yesus aku kuat.